Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, terima kasih. Anda masih di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengar yang semoga dirahmatullah azza wa jalla. Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan acara indahnya pagi kisah. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga semoga bisa menjadikan motivasi kita untuk menghafal Al-Quran dan juga mengamalkannya. Barakallahu fikum. Kemudian insyaallah sajian acara berikutnya yaitu rekaman kajian tematik bersama Ustaz Abu Nasim Mukhtar hafizahullahu taala, yaitu dengan pembahasan meneladani Rasul Ulul Azmi. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan putarkan setelah satu selingan berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM kami dari studio bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Indahsir Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sering-sering dan marilah selalu kita membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengenal bosan. Jangan sampai merasa jenuh. Apalagi sampai mengatakan sudah paham dan sangat menguasai. Karena yang paling terpenting bagaimana kita bisa mencontoh serta meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar membaca saja belum cukup. Sebatas mendengar pun masih harus dilanjutkan pada langkah yang berikutnya. Kita membaca, kita mendengar berulang-ulang kali. Tujuan dan targetnya agar kita bisa melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, serta meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar membaca saja belum cukup. Sebatas mendengar pun masih harus dilanjutkan pada langkah yang berikutnya. Kita membaca, kita mendengar berulang-ulang kali. Tujuan dan targetnya agar kita bisa melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu inti dan tujuan pokok dari kita berislam, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjuangannya dan apapun yang beliau lakukan ada uswatun hasanah untukmu, suri tauladan yang baik. Maka khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik jalan hidup adalah petunjuk dan jalan hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang melebihi
dan tidak ada yang bisa menyamai petunjuk yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar bercerita, banyak yang bisa bercerita. Yang mampu membacakan juga sangat banyak. Tapi sekali lagi, bagaimana kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prakteknya dalam kehidupan sehari-harinya, itu yang terpenting. Salah satunya adalah kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih sabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apapun, sikap dan jalan yang dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sabar. Tidak ada yang lain. Karena kesabaran pintu kebaikan. Kesabaran itu sebab terbesar turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sabar itu sudah hilang dan dicabut dari hati seseorang, maka itulah awal dari petaka dan bencana. Ketika kesabaran itu dibuang dan ditinggalkan, maka yang muncul adalah penyesalan. Maka sebelum menyesal, karena menyesal itu sangat pahit, mari kita mendidik dan melatih dan terus belajar untuk bisa bersabar. Caranya ya sesering mungkin membaca sejarah para nabi dan sejarah para rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang nabi yang mendakwahi kaumnya, mengajak kepada kebaikan, justru ditentang, malah dilukai, wajahnya berdarah, bahkan penuh dengan darah. Nabi SAW menceritakan bahwa Nabi tersebut yamsahud dam, jadi membersihkan darah dari pipinya sambil mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Artinya, ya Allah, berikanlah hidayah dan petunjuk untuk kaumku, mereka tidak tahu ya Allah. Konteksnya memang dalam hal dakwah. Artinya dakwah itu kan mengajak ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Konteksnya memang berdakwah. Tapi ayat ini maknanya itu sangat luas, cakupannya sampai kemana-mana. Mulai pada diri sendiri. Bagaimana kita menerapkan sabar itu pada diri sendiri. Ini belum ada kaitannya dengan orang lain. Masih pada diri sendiri. Contoh paling kecil, masukin benang ke dalam lubang jarum. Kudu sabar itu. Aduh, kan gak ada kaitannya sama orang lain, cuma masukin benang ke lubang jarum, ya kan? Ya terapkan sabarnya itu, sabar pelan-pelan. Atau ngecat rumah lah, ya kan? Sendiri, ya kan? Ngecat rumah, awalnya semangat, alah sendiri aja bisa kayak gitu. Paling berapa sih sehari? Pas dilakoni, nembe setunggal jam, wis lah, kesel ya. Udah capek sekali nih gitu. Sudah, ya sabar. Dan itu. Atau misalkan bongkar sepeda motor ya kan. Ya memang ngerti. Kalau cuma sekedar servis ringan itu dibongkar semua. Pas giliran pasangnya, ya Allah. Ya kan? Ya terapkan ilmu sabarnya. Ya kan? Kita itu kan hal-hal yang kaitannya dengan aktivitas keduniaan. Kalau kita beralih pada kegiatan ibadah dan amal soleh juga seperti itu. Ya kan? Sedang capek, mengantuknya berat, tapi ada panggilan azan. Bagaimana kita sabar untuk mengkondisikan diri, harus bangkit, harus berdiri, harus menyambut panggilan azan. Udah, kan begitu. Dingin, subuh, karena sudah mulai masuk musim hujan, menyentuh air berat, sabar. Perintah untuk menunaikan zakat,
Ketika dihitung zakat mal, 12 juta. Ya 12 juta ya eman ya. Untuk zakat 12 juta ya memang hartanya banyak. Zakat kan cuma 2,5%. Dia tidak melihat totalnya 100% itu jumlah berapa, tapi yang dia lihat cuma besaran zakatnya 12 juta. 12 juta nih dihubung ya jadi duit. Jangankan dihubung dihubung wis duit 12 juta, berat lagi. Situ sabar kita melaksanakan apa? Kewajiban berzakat. Puasa juga seperti itu, sabar. Itu kita terapkan dulu pada diri sendiri. Kita terapkan juga dalam kehidupan berkeluarga, menghadapi istri yang cerewet, ngomel, apa jadi komentarin, semuanya diomongin, ya kan? Ribun Mbah, jangan pun warek Mbah, sudah kenyang dengan begitu ya Mbah ya, udah pun pinten tahun Mbah hidup berkeluarga, puluhan tahun nggih. 80 tahun. Mbah Putri masih, alhamdulillah sabarnya luar biasa, jenengan sudah teruji. Nah, ini yang masih baru pengantin baru ini belum teruji, Mbah. Pun sabare pripun nggih. Padahal nikah umur berapa, Mbah? 12. 35. Ya, 25 ya berarti hidup berkeluarga sudah 55 tahun. Lama loh 50 tahun itu. Sudah pernikahan emas kalau orang zaman sekarang itu. Insyaallah. Iya. Sabar sama istri yang cerewet, yang ngomel ya kan. Semuanya diatur ya kan. Bajunya jangan seperti itu. Kan itu. Beniknya dikancingin kan itu. Arab kondangan kok warnanya seperti itu. Masya Allah kan itu ya kan. Nanti pulang dari kondangan, naruhnya kok sembarangan, dicendel nah. Wah sudah, mau pakai baju yang baru, yang kemarin belum kotor kok udah pakai lagi yang lain. Masya Allah. Begitu ya? Oke. Ada aja. Alhamdulillah. Ya nyontoh Kanjeng Nabi lah. Nggih. Meneladani Nabi Muhammad SAW sabar karena istri kita juga sabar sama kita. Ya kan? Kita yang pengen ini, kita yang pengen itu, kita maunya cepat, kita maunya jangan terlambat. Istri berusaha untuk menyesuaikan. Sabar, sama-sama sabarnya. Terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sama anak-anak juga sama. Jangankan anak-anak, sing tua bayi sekali dikongkon belum tentu jalan kok. Yang tua, orang sudah tua ini, sudah dewasa, sudah pinter katanya. Sekali disuruh belum tentu jalan, apalagi anak-anak. Hele, nggih Pak, kan itu jalan. Ora bali-bali dolanan jebule. Kan itu. Ya aja diomengi. Jangan dimarahin. Namanya saja anak-anak. Nabi Muhammad SAW apa marah? Tidak pernah memerintahkan sahabat Anas bin Malik waktu itu masih anak-anak, ya kan? Untuk suatu keperluan, orang balik-balik dicari sama Nabi Muhammad, ternyata lagi dolan yang pasar. Kejar-kejaran sama teman-temannya. Nabi Muhammad cuma datang senyum. Gini aja. Anas bin Malik langsung plus jelantal. Ya kan? Iya, artinya baru terlihat, oh iya ya saya disuruh sama Nabi. Udah Nabi Muhammad cuma senyum aja. Bukan kamu ini. Enggak ada, cuma senyum tok baik. Ngerti lah. Dan itu sabar sama anak-anak. Sabar sama pembeli kalau jenengan itu penjual, ya kan? Datang, Pak, yang ini harganya berapa? Oh itu 250.000. Kalau yang ini 400.000. Kok pada mahal-mahal ya? Nah mau beli yang murah Mas, yang second. Itu udah gak sabar seperti itu bukan memberikan pelayanan yang terbaik, ya kan? Jangan yang sabar ya kan. Yang ini 400 ini 300. Yang paling murah yang ini 100.000. Oh ya sudah, cuma nanya aja. Oh nggih, matur nuwun atas pertanyaannya gitu, bukan takon-takon bae. Iya, sabarlah sama pembeli ya. Sabar sama pembeli. Kita juga sabar sama penjual kalau kita sebagai pembeli. Ditanya, ini harganya berapa? Sambil pegang HP. Yang mana Mas? Gitu. Yang ini. Oh, sebentar, tak lihat dulu harganya. Oh, 33.000. Oh, nggih. Kalau yang ini, aduh, yang mana ya? Insya Allah, ada juga penjual seperti itu, ya kan? Ya, kita sebagai pembeli yang sabar. Pokoknya apapun sabar. Nggak ada pilihan yang lain. Tadi yang saya ceritakan, hadis Nabi SAW tentang seorang Nabi yang dilukai sama kaumnya sampai wajahnya berdarah terus mengusap. Nabi itu apa marah? Enggak kan? Justru mendoakan kebaikan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah,
Kan gitu. Berikanlah hidayah kepada kaumku, masyarakatku, karena mereka yang tidak tahu. Bukan, ya Allah, goncangkan mereka malam ini dengan segoncang-goncangnya, iya kan. Kemudian butakan matanya, hancurkan rumah tangganya, ya Arhamar Rahimin. Enggak ada, tidak diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Para nabi juga tidak mengajarkan yang seperti itu. Malah doanya doa kebaikan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah, petunjuk untuk kaumku, karena mereka tidak tahu, ya kan. Anak-anak ini kan malam Senin masih ada sisa-sisa rame-ramenya, ya kan. Malam Senin gini, kita baru pulang dari masjid sholat isya, anak-anak naik motor RE King, sudah RE King, motornya knalpotnya diblombong lagi, kurang apa coba, ya kan. Untuk gitu. Sambil zigzag di jalan kayak gitu. Hampir kena kita, hampir keserempet, kena anginnya. Jangan marahlah langsung. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk anak muda itu. Kan gitu, bukan tiba. Jangan didoain jelek, ya, jangan didoain jatuh, jangan didoain celaka. Tapi tirulah Nabi. Wong kita nggak diapa-apain. Nabi itu sampai berdarah-darah tetap mendoakan, ya Allah, berikanlah petunjuk untuk kaumku. Ini keserempet mawon boten, cuman kaget tok. Itu bocah siapa ya? Tiba kan ya. Biar kecelakaan saja sana. Astagfirullahaladzim. Jangan, Pak. Ampun. Itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak diajarkan, sabar. Cuma gini-gini malah, insyaallah, ya Allah, berikanlah hidayah untuk anak-anak muda kami, sebagaimana Engkau sudah memberi hidayah buat saya, karena saya dulu lebih parah dari anak muda itu. Kan gitu harusnya. Karena dulu ternyata masih mudanya juga lebih parah. Alhamdulillah. Kan itu teladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda kita Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya hadisnya Bukhari Muslim, tapi lafadznya di sini lafadz Imam Bukhari. Hadis Bukhari Muslim. Ibunda kita Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Hal ata 'alaika yaumun kana ashadda 'alaika min yaumi Uhud?" Wahai Rasulullah, apakah Anda pernah mengalami hari yang lebih sulit dan lebih berat kalau dibandingkan dengan hari terjadinya perang Uhud? Perang Uhud itu kan hari yang paling berat dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Pengkhianatan kaum munafikin, iya kan, sepertiga pasukan balik ya. Iya. Iya, kemudian pamannya meninggal dunia, sahabat-sahabat terbaik yang meninggal dunia, Mus'ab bin Umair, iya kan. Amr bin Jamuh, kemudian Abdullah bin Haram dan seterusnya. Meninggal dunia. Yang luka-luka juga sangat banyak sekali. Artinya kalau secara hitung-hitungan rugilah, kalah umat Islam. Kalau secara dihitung dari kerugiannya. Itu berat sekali dirasakan oleh Nabi SAW. Tetapi ibunda kita Aisyah tanya, apa ada yang lebih berat kalau dibandingkan dengan perang Uhud? Kata Nabi SAW, laqitu min qaumiki ma laqitu. Artinya, saya itu sudah terlalu banyak dan terlalu sering menghadapi hari-hari sulit dari orang-orang Mekah. Kaummu, wahai Aisyah. Wa kana asyad ma laqitu minhum yaumal aqabah. Tapi yang paling berat saya rasakan, kata Nabi SAW, adalah pada hari Aqabah. Yang dimaksud Aqabah di sini bukan Aqabah Mina, tapi Aqabah di antara kota Taif dengan kota Mekah. Nabi Muhammad kemudian menceritakan, aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil ibni Abdi Kilal, falam yujibni ila ma aradtu. Waktu itu saya menyampaikan Islam, mendakwahkan kepada Ibnu Abdi Yalil, tokoh masyarakat Taif, menawarkan Islam kepada mereka. Falam yujibni ila ma aradtu. Tetapi tawaran itu ditolak. Permohonan itu tidak diterima. Ahli sejarah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau mendakwahkan Islam itu sampai ke kota Taif. Ya, kurang lebih 70
sampai 80 km kalau sekarang ini. Pak Abdurrahman kemarin ikut ya, ke Taif. Ya. Jadi kalau kita lewat jalan yang rata, yang datar, kurang lebih 100 km ya. Pulangnya lebih cepat begitu Pak Abdurrahman ya. Dari Taif kita turun gunung-gunung tinggi sekali. Masyarakatnya memang keras-keras, kaku-kaku. Benteng pertahanannya sangat kuat. Sudah medannya berat, tinggi sekali, dibuat benteng lagi. Tinggi tambah tinggi, tinggi kuadrat namanya. Iya kan? Susah untuk ditaklukkan. Iya kan? Nggak ada jalan setapak yang bagus. Cuma jalan kecil gini, lewat pinggiran-pinggiran, pereng-pereng bukit, atau di punggung-punggung gunung. Sulit sekali. Nah, Nabi SAW berangkat ke sana itu jalan kaki, bayangkan. Kalau kita sekarang naik mobil berapa jam Pak Abdurrahman kemarin? 2 jam kurang lebih ya kan berangkatnya. Pulangnya lebih cepat karena perasaannya sudah senang, ya. Rasanya. Jalan kaki Nabi SAW itu. Perjuangannya luar biasa. Gitu. Setiap kali melewati perkampungan, ada rumah, Nabi Muhammad singgah. Ngajak, ayo masuk Islam, ayo ucapkan la ilaha illallah. Terus begitu. Sampai pusat kota Taif. Ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi SAW berada di Taif kurang lebih 10 hari. Nah, selama 10 hari itu Nabi Muhammad SAW menyambangi rumah tiap-tiap tokoh di sana. Nah, Ribun? Iya, dihampiri satu persatu, didatengin. Responnya sama. Ukhruj min biladina. Tinggalkan kampung kami. Kamu jangan dakwah di desa kami. Diusir oleh tokoh-tokoh itu. Nah, bahkan oleh tokoh-tokoh tadi yang disuruh maju itu anak-anak kecil. Yang tokoh-tokohnya malah di belakang aja santai. Yang anak-anak kecilnya suruh maju sana. Ambil batu, lemparin tuh orang itu. Dilempari sampai Nabi Muhammad SAW berdarah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim tadi, "Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi." Saya pulang, sedihnya luar biasa. Sampai tidak bisa berpikir apa-apa, artinya memikirkan kejadian tadi itu sampai enggak mikir yang lain. Memikirkan Taif dakwah. Falam astafiq illa wa ana biqarnits tha'alib. Saya baru sadar ternyata sudah sampai di Qarnus Tha'alib. Kita kalau sedang punya banyak pikiran, kan gitu juga. Naik motor, ya kan? Alhamdulillah selamat, nggak ada apa-apa, ya kan? Beruntunglah Pak Selamat. Ya kan? Jadi naik motor gini tiba-tiba, ternyata sudah sampai Puring ya. Atau misalkan jalan kaki, gini, sudah sampai rumah, kan begitu. Ya. Nabi SAW pun demikian, pulang dari Taif diusir oleh masyarakat Taif. Yang terdepan justru anak-anak kecil, melempari Nabi Muhammad dengan batu sampai berdarah kakinya. Dalam kondisi seperti itu, Nabi SAW tersadar, artinya karena berpikir tadi, ternyata sudah sampai Qarnus Tha'alib. Farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Setelah sampai di Qarnus Tha'alib, saya perhatikan ke arah atas begini, ke langit. Ternyata ada awan yang selalu menaungi, mengikuti Nabi SAW kemanapun pergi. Fanadhartu fa idza fiha Jibril fanadani. Saya perhatikan ternyata di awan itu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian memanggilku. Faqala innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu 'alaika. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah telah mendengar jawaban masyarakat Taif untukmu dan perlakuan mereka kepadamu. Wa qad ba'atsallahu ilaika malakal jibal litakmurahu bima syi'ta fihim. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat gunung agar engkau bisa perintahkan malaikat itu sesuai yang engkau inginkan. Fanadani malakul jibal, malaikat gunung kemudian memanggilku. Fasallama alayya, malaikat itu mengucapkan salam untukku. Tsumma qala ya Muhammad, dzalika fama syi'ta. Kata malaikat penjaga gunung itu, benar wahai Muhammad, seperti itu.
Sekarang terserah engkau. In syi'ta an utabbiqa alaihimul akhsyabain la fa'altu. Kalau engkau kehendaki, aku cabut 2 gunung itu. Kemudian akan aku lemparkan kepada mereka yang sudah mengusirmu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian mengatakan, bal arju an yukhrijallah azza wa jalla min aslabihim man ya'budullaha azza wa jalla wahdah la yusyriku bihi syai'an. Oh, tidak seperti itu kata Nabi. Malah saya berharap besar sekali suatu saat nanti ada anak cucunya, anak cucu mereka, keturunan dari mereka, Allah Subhanahu wa taala pilih mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Itu sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedalah kalau kebiasaan orang, ya, secara umum, saya tidak mengatakan semuanya, kebiasaan orang secara umum begitu. Contohnya begini, hari-hari terakhir ini kan kita disibukkan dengan banyak berita, dan berita itu selalu bilang viral, padahal sebenarnya juga nggak viral, ya kan? Itu cuma untuk menjual berita aja, viral, padahal enggak, tapi memang viral. Kan itu. Contohnya kalau kita yang di Jogja, karena saya kan di Jogja, ya kan? Kurang lebih 3 minggu yang lalu, dalam bulan inilah, itu kasus kelitih mencuat kembali. Mangertos kelitih ya? Kelitih itu membacok, melukai orang, ya, melukai orang. Itu 3 minggu yang lalu. Pelakunya Pak yang ketangkap usianya masih 12 tahun salah satunya, masih SMP kelas 1. Oh dulu kalau Jogja selalu ada, kan itu. Walaupun berarti nyaman, yang begitu juga muncul banyak sekali. Di Indonesia tertinggi di Jogja. Jogja tertinggi di Kabupaten Bantul. Kan itu. Iya, pelakunya antara 12 sampai 16 tahun. Kelitih. Iya kan? Malam mereka keluar sudah direncanakan, sudah bawa gobang, lewang, pedang, samurai, kemudian gear yang sudah dimodifikasi, dan juga bawa cat. Cat itu untuk melempar ke calon korban supaya kaget baru dibacok, diinjek bareng-bareng. Meninggal Pak 3 minggu yang lalu. Korbannya juga masih anak muda, pelajar gitu. Ketika dia di BAP sama polisi ditanya, kenal sama korban? Enggak. Punya masalah sama korban? Enggak. Kenal aja enggak kok punya masalah. Terus ngapain kok sampai dibacok, dikelitih, kemudian sampai mati? Ya iseng aja. Insyaallah. Nah, salah satu motifnya adalah untuk mendapatkan pengakuan, ya, menunjukkan eksistensi diri. Artinya dalam kelompok geng-geng itu, untuk menjadi seorang leader itu pemimpin, bosnya yang dipanuti, ya tunjukkan kamu memang cocok jadi pemimpin kami. Oh kamu cuma gaya-gayaan ya nggak bisa, kami nggak bisa terima keberadaanmu. Akhirnya dia buktikan dengan membunuh itu. Ini baru calon pemimpin kita setuju. Anggap. Ya. Iya, jumlah geng di kota Jogja itu, 40 lebih. Tiap-tiap sekolah dari SMP, SMA, negeri, swasta, ada geng-geng seperti itu, dan itu terus turun-temurun. Itu contoh paling dekat. Contoh paling dekat. Nah, yang seperti itu, budaya dan fenomena demikian itu tumbuh subur seperti jamur, ya kan? Ketika musim hujan tuh turun, udah banyak sekali. Dan sistemnya begitu. Senggol panggil teman. Ya kan? Senggol panggil teman. Bukan hanya ditawarin, tapi nyari bolo. Nyari bala bantuan. Dan misalkan, "Loh, kamu kenapa?" "Wah, kemarin disenggol." "Goleki apa wonge?" Kan itu. "Jangan di." Kan itu. "Seragame apa?" "Sekolah ning ndi?" "Oh, Mas, goleki." Kan itu. Ada backing-backingnya. Tawuran antar ormas, ya kan, di Jawa Barat sekarang viral. Wah, ada yang jadi korban, luka, meninggal. Yang di Jakarta seperti itu juga. Beberapa kampung itu sudah kampung tawuran abadi namanya, ya kan? Cuma dipisahkan oleh kali Sunter, ya. Udah tiap tahun ada aja tawuran antar sekolah, tawuran antar supporter dan yang lain. Pokoknya itu turun temurun, waris mewarisi dendam. Dendam. Terus caranya bagaimana? Jangan hanya penindakan, tapi juga
pencegahan. Nah, salah satu pencegahannya apa? Yo, anak-anak kita dibacakanlah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam begini. Tapi dibuat yang menyenangkan, dikondisikan untuk mereka tertarik, ya kan, bukan cuma suatu saat Nabi Muhammad berangkat ke Taif, anak dengannya kayak gini. Ya, tapi ya yang bercerita sambil jalan, wah, Taif itu ya Mas ya. Oh, ini itu. Walaupun belum pernah ke sana mungkin ya kan. Tapi ya paling tidak baca di keterangan di berita artikel resmi. Oh, Taif itu begini, ini gambarnya kayak gini nih, gunung-gunungnya tinggi, jurang semuanya. Ya kan, hijau dibandingkan tempat yang lainnya. Kali urangnya Arab Saudi. Nah, ya kan. Dingin, banyak villa, perumahan-perumahan tempat menginap di sana. Ceritakan juga mereka tertarik. Ternyata Nabi Muhammad itu sabarnya luar biasa. Dan itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ditawarin oleh malaikat penjaga gunung. Nah iya. Kalau seandainya Nabi Muhammad bilang, ya hancurkan mereka. Malaikat penjaga gunung mampu? Mampu banget. Kan itu. Jadi bukan cuma gaya-gayaan, siapa yang ganggu kamu? Itu Pak, siapa? Itu Pak, yang mana yang itu? Halah kamu sama tentara dilawan, ya Bapak ya nggak berani, balik. Iya kan, padahal tadi sudah, siapa yang ganggu anakku? Tak, labraknya kan itu. Itu Pak orangnya di sana, mana? Cari. Yang mana? Yang itu, yang sedang minum kopi itu loh Pak. Tentara. Iya Pak loh, kamu nggak bilang dari tadi. Bikin masalah sama tentara kamu kan. Bapak yang nggak bisa apa-apa. Padahal tadi udah kayaknya sombong-sombong banget ya kan. Siapa. Jadi malaikat penjaga gunung bukan cuma gaya-gayaan. Malaikat penjaga gunung memang mampu. Dan Nabi Muhammad tidak cari bolo. Bala bantuan itu yang datang memberikan tawaran. Tapi Nabi mengatakan apa? Nggak usah. Pun boten usah. Nggak usah. Justru saya berharap ada nanti anak cucunya, keturunannya yang kemudian masuk Islam, beribadah pada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Sudah itu aja. Bukan kemudian cari bala bantuan. Backing yang sini, backing yang sana. Gimana caranya? Kita hadapi. Tidak usah. Contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladanilah beliau. Dan memang benar kan? Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebelum Nabi Muhammad wafat. Jadi jaraknya lama itu. Kurang lebih 10 tahun. Dan itu. 10 tahun kemudian. After 10 years. Kan gitu ya. 10 tahun kemudian. Bukan, jangan berharap one day, one week, ya kan. Kemudian one apa lagi? One month misalkan, 1 year, 2 years. Enggak, 10 tahun. Kemudian mereka-mereka yang dulu mengusir, mereka-mereka dulu yang membunuh. Akhirnya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah menyatakan masuk Islam, kami masuk Islam. Dan bukan cuma etok-etok masuk Islamnya. Mereka buktikan ketika Nabi Muhammad SAW wafat, meninggal dunia. Beberapa kabilah itu murtad. Mereka orang-orang Taif justru yang paling terdepan. Kata mereka, kita masuk Islamnya udah terlambat. Masa ya mau murtad? Gak bisa. Kan itu. Gimana? Sudah masuk Islamnya terlambat kok mau murtad? Gak bisa. Itu perkembangan Islam di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab, Utsman. Itu kan perkembangan Islam itu. Orang-orang Taif menjadi tulang punggung pasukan. Karena mereka memang hebat-hebat, ahli perang. Biasa hidup di gunung, ya kan? Fisiknya luar biasa. Jadi tulang punggung pasukan umat Islam. Coba, setelah mereka mengusir, mereka melukai Nabi sampai berdarah-darah. Akhirnya doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Maka jangan sampai kita mengecilkan dan meremehkan arti sebuah doa. Doa-doa kebaikan yang kita ucapkan, jangan doa-doa kejelekan. Ya kan, mudah-mudahan ya kan cepat mati orangnya, ya kan. Terus tua kok, ya kan. Terus tua. Paling kalau dia mati kan terus sudah selesai. Oh, bukan seperti itu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rumah tangganya hancur, bisnisnya bangkrut misalkan, ya kan. Mudah-mudahan dia jangan didoakan yang jelek. Doakan dengan doa-doa kebaikan kan itu. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pada jawaban yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, juga malaikat penjaga gunung waktu itu, ini adalah bukti dan bukti nyata bahwa misi dan tujuan dakwah Islam itu bukan kekerasan, bukan kerusuhan, bukan, tapi kedamaian dan kasih sayang. Itu sudah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sudah. Itu sebenarnya Islam betul-betul rahmatan lil alamin. Tapi bukan cuma sekedar slogan aja loh. Rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Bukan cuma ngomong aja, tapi prakteknya juga ngomongnya rahmatan lil alamin, tapi prakteknya keras, ya kan? Prakteknya gelut, ya kan? Prakteknya kaku. Betul-betul rahmatan lil alamin, qaulan wa fi'lan. Teori dan praktek, ucapan dan perbuatan, betul-betul rahmatan lil alamin. Iya. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali dua kali menghadapi peristiwa seperti ini, tapi hampir tiap saat dan hampir tiap waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi situasi-situasi sulit seperti ini. Tetapi yang diajarkan tetap sama. Tempatnya berbeda, waktunya berbeda, masalahnya sama. Iya kan? Itu terus. Iya kan? Penentangan, permusuhan. Tapi sikap yang diambil oleh Nabi SAW tetap sama, yaitu sabar. Kebencian jangan dibalas dengan kebencian. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya, idfa' billati hiya ahsan. Apa artinya idfa' billati hiya ahsan? Balaslah dengan sikap yang terbaik. Apa nanti hikmahnya? Apa nanti kemudian hasilnya? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nanti antara engkau dan dia yang sebelumnya ada permusuhan dan kebencian, dengan kesabaran, dengan membalas kejelekan dengan kebaikan, ya kan? Maka ka'annahu waliyyun hamim, berubah menjadi teman yang sangat dekat sekali, erat sekali, jadi bersahabat. Dan itu. Jadi bukan membalas kejelekan dengan kejelekan, apalagi berpikir memangnya kamu doang yang bisa, aku nggak bisa, kan itu. Kamu berbuat jahat sama saya bisa lebih jahat lagi dari itu. Oh jangan, itu parah itu. Tapi balaslah kejelekan itu dengan kebaikan, balaslah keburukan itu dengan dengan kesabaran dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata sudah jam 9. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya untuk kita semua. Ya kan? Musolanya musola atau masjid ini? Masjid. Musola masjid. Musola ya masjid, ya gitu ya. Musola dan Masjid Al-Badar, kemenangan bagi umat Islam insyaallah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.